Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Siti Mardiana dengan NIM 2201010200058. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas lab pada section 10.2, yaitu Deploying Ansible, di mana lab ini kita diminta untuk menginstal Ansible Workstation dan mengkonfigurasikan control node, serta mengkonfigurasikan inventory untuk koneksi ke beberapa host, yaitu ada server a.lab.example.com dan server b.lab.example.com. Nah, adapun hasil yang diharapkan setelah menyelesaikan lab ini, kita dapat menginstal dan mengkonfigurasikan Ansible dan memodifikasi playbook. Di mana sebelumnya kita diminta untuk memicu perintah lab spasi start spasi review minus cr1. Tinggal di copy saja, Ctrl C, Ctrl V, Enter. Nah, kalau sudah selesai, kita lanjut ke perintah yang pertama. Kita diminta untuk menginstal navigator konten otomatisasi workstation sehingga dapat berfungsi sebagai control node. Baik, langsung saja kita memicu perintah yang pertama dengan perintah sudo spasi dnf spasi install spasi ansible minus navigator. Langsung saja Ctrl C, Ctrl V, Enter. Nah, kita diminta untuk memasukkan password. Passwordnya itu yaitu student. Tinggal kita tekan Y sebagai ya. Kita tunggu sampai komplit. Nah, kalau sudah, lanjut kita ke langkah yang kedua. Di mana perintah 2.1 ini kita diminta untuk beralih ke directory /home/student/review minus cr1. Nah, setelah masuk kita cek dulu dengan perintah. Kita eksekusi dulu dengan perintah cd spasi tanda tilde /review minus cr1. Ctrl C, Ctrl V, Enter. Nah, setelah masuk, kita cek dulu dengan perintah ls. Nah, di mana pada direktori ini sudah ada package YAML dan verify underscore user.yaml. Selanjutnya ke perintah 2.2, yaitu kita diminta membuat file yang bernama inventory, yang dimana file inventory ini terdapat grup yang diawali dengan tanda buka tutup kurung siku yang terdapat nama grupnya dep, dimana pada grup ini terdapat host, yaitu server a.lab.example.com dan server b.lab.example.com. Langsung saja kita copy, Ctrl C, pin inventory. Enter.
kita copy isinya dari dep ke server B. Ctrl C, Ctrl V. Titik 2 wiki. Enter. Kalau kita mau cek isinya dengan perintah cat inventory. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke perintah yang ketiga. Kita membuat file yang bernama inventory. Pada langkah ketiga, kita diminta untuk membuat file konfigurasi Ansible dengan nama file yaitu /home/student/review-cr1/ansible.cfg. Kemudian mengkonfigurasikan menggunakan file review-cr1/inventory. Kemudian kita diminta untuk menambahkan entry ./inventory sebagai source. Nah, di sini kita diminta untuk membuat file ansible.cfg. Langsung saja kita eksekusi. Ctrl C, Ctrl V. pim spasi ansible.cfg. Enter. Ctrl C, Ctrl V. Titik 2 wiki. Enter. Nah, selanjutnya pada langkah keempat, kita diminta membuat file konfigurasi navigator yang bernama /home/student/review-cr1/ansible-navigator.yaml. Kemudian diminta memastikan untuk masuk ke hub otomatisasi pribadi yaitu utility.lab.example.com dengan perintah podman login. Kemudian nama penggunanya itu admin dan passwordnya yaitu Red Hat. Langsung saja kita pada langkah 4.1. Kita diminta untuk membuat file bernama ansible-navigator.yaml. Ctrl C, Ctrl V. pim spasi ansible-navigator.yaml. Enter. Nah, kopinya dari tanda 3dash. Ctrl C, Ctrl V. Di sini pada baris yang pertama ada tanda 3dash, yang kedua pada baris kedua ada ansible-navigator. Selanjutnya titik 2 wiki. Pada 4.2 kita diminta untuk menjalankan perintah podman login utility.lab.example.com. Ctrl C, Ctrl V. Enter. Username-nya admin. Enter. Dan passwordnya Red Hat. Kalau sudah login sukses, kita langsung ke langkah 4.3. Untuk pada langkah 4.3 ini kita diminta untuk menjalankan Ansible navigatornya. Langsung saja kita eksekusi Ansible-navigator. Ctrl C, Ctrl V.
enter. Kita tunggu. Kalau sudah, langsung tekan escape. Selanjutnya pada langkah kelima, kita diminta ke directory project, diminta membuat dan menjalankan playbook yang bernama user.yaml untuk menambahkan pengguna dengan nama Joe dan Sam. Dalam grup dev kemudian hanya menggunakan satu tugas dalam playbook ini. Langsung saja kita eksekusi pada perintah 5.1. Kita diminta untuk membuat playbook dengan nama user.yaml. Ctrl C, pim spasi user.yaml, enter. Copy dari tanda 3dash, Ctrl C, Ctrl V. Pada baris pertama ada tanda 3dash dengan list name @user host dev. Di sini dia memakai loop dengan nama Joe dan Sam. Escape titik 2 wiki, enter. Pada langkah 5.2 kita diminta untuk menjalankan playbook user.yaml dengan perintah ansible -navigator spasi run spasi backslash, Ctrl C, Ctrl V, enter. -m spasi stdout spasi user.yaml, Ctrl C, Ctrl V, enter. Kita tunggu outputnya sampai berhasil. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke langkah ke-6, di mana langkah ke-6 ini kita diminta untuk memeriksa playbook bernama package.yaml, karena di dalam playbook tersebut kita diminta untuk menentukan variabel play yang diberi nama package dengan daftar 2 paket, sehingga nilainya yaitu httpd dan mariadb-server. Kemudian diminta untuk menjalankan playbook dengan nama package.yaml. Langsung saja kita eksekusi. Ctrl C, pim, Ctrl P, enter. Nah, di sini kita copy dari baris keempat, yaitu varch package httpd mariadb-server. Ctrl C, tekan I sebagai modifikasi edit di baris keempat, Ctrl P. Kita enter satu kali biar ada jarak. Nah, kita keluar, escape titik 2 wiki, enter. Selanjutnya pada langkah 6.2 kita diminta untuk menjalankan playbook package.yaml ini dengan perintah ansible -navigator spasi run spasi backslash. Langsung saja kita tekan tanda panah atas. Dengan kita ganti menjadi package.yaml.
Kita tunggu hasil outputnya. Nah, kalau udah selesai, kita lanjut ke langkah yang ketujuh. Selanjutnya, pada perintah ketujuh ini, kita diminta untuk menambahkan tugas ke playbook package.yaml yang menginstal paket Redis jika ruang swap tersedia pada host terkelola lebih besar dari 10 MB, kemudian diminta untuk menjalankan playbook package.yaml ini. Setelah menambahkan tugas ini, kita eksekusi dulu. Kita tekan tanda panah atas, enter. Kita tambah list yang paling bawah, Ctrl C, tekan I, Ctrl V. Kita buat jaraknya 1, enter. Nah, kalau sudah, escape titik 2 wiki, enter. Pada langkah 7.2, kita diminta untuk menjalankan playbook package.yaml ini. Kita tekan tanda panah atas, enter. Selanjutnya, pada langkah ke-8, kita diminta untuk memecahkan masalah playbook yang ada pada playbook verify underscore user.yaml. Playbook ini seharusnya memverifikasi bahwa pengguna SAM berhasil dibuat, kemudian diminta untuk menjalankan playbook dengan opsi minus cek tersebut dan mengatasi semua kesalahan. Kemudian mengulangi proses ini sehingga playbook dapat dijalankan. Langsung saja kita eksekusi dengan perintah ansible minus navigator spasi run spasi backslash, Ctrl C, Ctrl P, enter. Minus selanjutnya minus m spasi stdout spasi verify underscore user.yaml spasi minus cek, Ctrl C, Ctrl P, enter. Nah, di sini ada pemberitahuan error. Jadi, lanjut saja kita balik ke playbook verify minus underscore user.yaml untuk mengkoreksinya. Ctrl C, pim, Ctrl P, enter. Nah, di sini kita ganti pada baris di ansible.built-in.user. Kita ganti menjadi huruf T. Tekan I. Menjadi huruf T. Nah, kalau sudah, tekan escape titik 2 wiki, enter. Selanjutnya, pada langkah 8.3, kita diminta untuk menjalankan playbook verify underscore user.yaml. Kita tekan saja tanda panah atas. Kalau sudah, tinggal di enter. Nah, di sini masih ada hasil outputnya
fatal atau fail. Jadi pada langkah 8.4 kita diminta lagi untuk mengkoreksi pada playbook verify underscore user.yaml. Kita tekan tanda panah atas lagi, enter. Di sini kita koreksi di bagian paling bawah. Kita sejajarin dengan list name. Nah, kalau sudah, kita escape .2 wiki, enter. Selanjutnya pada langkah 8.5 kita diminta untuk menjalankan Ansible Navigator pada playbook verify underscore user.yaml. Kita tekan tanda panah atas. Kalau sudah, tinggal di enter. Nah, kalau sudah nggak ada errornya, kita lanjut ke 8.6. Pada 8.6 ini kita diminta untuk menjalankan ulang Ansible Navigator pada playbook verify underscore user.yaml tanpa minus check. Langsung saja kita tekan tanda panah atas, kita hapus minus check, tekan enter. Nah, adapun bagian evaluasinya, langsung saja kita eksekusi lab spasi grade spasi review minus cr1, Ctrl C, Ctrl P, enter. Kita tunggu hasil outputnya menjadi pas. Nah, kalau sudah, pada perintah terakhir lab spasi finish spasi review minus cr1, kita eksekusi langsung, Ctrl C, Ctrl P, tekan enter. Kita tunggu hasil outputnya menjadi sukses. Nah, kalau sudah, baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.